Halo penduduk internet. Perang dunia. Kayaknya nggak mungkin gitu ya, ada seonggok manusia yang nggak tahu nih apa itu perang dunia. Tapi kali ini tuh kita nggak bakal ngebahas apa, bagaimana, kenapa, dan di mana perang dunia ini terjadi. Tapi kali ini kita bakalan ngebahas hal-hal konyol yang terjadi saat Perang Dunia Kedua. Cerita kali ini tuh kita mulai dari serangan botol Coca-Cola sampai ke Angkatan Udara Amerika Serikat yang menyerang Angkatan Darat Amerika Serikat gitu. Ya udahlah ya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja nih ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama ini tuh bermula dari kapal perang milik Angkatan Laut Jepang yang bernama Yamato. Saking besarnya kapal Yamato ini, seolah-olah kapal ini tuh nggak bisa ditenggelamin gitu. Tapi pilot yang bernama Thomas Lupo ini tuh bertekad untuk menenggelamkan kapal Yamato ini. Jadi, si Lupo dan kesatuan ini tuh terbang di atas kapal Yamato, lalu nembak-nembakin kapal Yamato ini. Dengan tujuan untuk menenggelamkan kapal Yamato. Thomas Lupo dan kesatuan ini tuh berupaya dengan berbagai macam cara untuk menenggelamkan kapal Yamato ini. Saking pengennya si Lupo ini tenggelamin kapal Yamato, sampai-sampai peluru si Lupo dan pasukan ini tuh habis. Karena peluru mereka habis, tapi ambisi untuk menenggelamkan kapal Yamato ini tuh masih sangat gede gitu. Masih menggebu-gebu. Tapi walaupun peluru habis, Lupo dan pasukan ini nggak nyerah gitu aja nih. Mereka ngelemparin kapal Yamato ini pakai botol Coca-Cola yang udah kosong. Walaupun benturan dari botol Coca-Cola ini cukup keras kalau dijatuhin dari ketinggian, tapi tentu saja dong tidak berdampak apapun terhadap kapal Yamato ini. Tahun 1945, beberapa pesawat tempur milik Inggris ini tuh berencana menyerang markas Nazi Gestapo di Copenhagen, Denmark. Tapi rencana serangan bom udara 3 gelombang tersebut meleset gitu. Jadi gini, di gelombang pertama, sebuah pesawat milik Inggris tuh melaju tak terkendali dan salah satu sayap pesawatnya ini tuh menyenggol satu sisi bangunan. Dan bom yang terpasang di sayap pesawat ini tuh jatuh ke kawasan berpenduduk. Lalu, tak jauh dari itu, pesawat ini juga ikut jatuh. Tapi di beda tempat nih. Pesawat ini tuh jatuh ke sebuah bangunan sekolah gitu ya. Nah, pada gelombang kedua, para pilot pesawat lain ini tuh melihat gitu, ada kerusakan bangunan di bawah mereka. Dan para pilot ini tuh menduga kalau bangunan tersebut adalah salah satu target dari operasi pemboman mereka. Jadi karena mereka menduga bangunan tersebut adalah salah satu target dari operasi pemboman mereka, sehingga mereka pun menjatuhkan bomnya di situ. Padahal bangunan ini tuh hancur atau rusak karena pesawat temannya jatuh di situ. Perlu kita semua ketahui jika membuang tinja di dalam kapal selam adalah hal yang rumit. Nah, Jerman lah negara pelopor dalam teknologi pengolahan tinja di dalam kapal selam. Karena Jerman lah akhirnya kapal selam ini itu bisa membuang tinja saat sedang berada di dasar laut. Karena sebelumnya, jika kapal selam ingin membuang tinja, mereka harus naik dulu. Minimal dekat dengan permukaan. Tapi tentu aja nih, proses untuk mendapatkan teknologi tersebut adalah hal yang tidak mudah. Jadi ada cerita nih, ketika kapal selam U-1206 milik Jerman mencoba teknologi ini untuk pertama kalinya. Para insinyur tuh sempat salah membuka katup sehingga membuat kapal selam tersebut tenggelam. Jadi para insinyur ini tuh bukannya membuka katup untuk membuang tinja ke laut, tapi para insinyur ini tuh malah membuka katup yang mencampurkan tinja dan air laut, sehingga membuat tinja dan air laut ini bercampur masuk ke dalam kapal. Jadi, tinja dan air laut ini tuh mulai masuk ke dalam kapal, merusak baterai, dan mengeluarkan gas klorin. Untuk mencegah keracunan gas, kapal selam tersebut terpaksa diapungkan ke permukaan nih. Tapi tragisnya, setelah mengapung sampai nih di permukaan gitu, mereka langsung dihajar sama kapal-kapal perang milik Inggris.
Tahun 1943, Angkatan Darat Amerika Serikat ini tuh sedang berada di Pulau Sisilia, Italia. Nah, di pulau inilah Angkatan Darat Amerika Serikat ini tuh mendapat serangan dari Angkatan Udara Amerika Serikat. Angkatan Udara Amerika Serikat ini nembak dan jatuhkan bom ke iring-iringan tank Angkatan Darat Amerika Serikat. Karena merasa diserang melalui udara, pasukan darat pun meluncurkan asap berwarna kuning yang artinya agar pihak lain tuh mengetahui kalau mereka berada di pihak yang sama. Tapi walaupun asap kuning sudah diluncurkan, tetap aja nih pesawat-pesawat tempur tersebut terus menyerang Angkatan Darat. Tentu aja dong pasukan darat ini bingung gitu, heran, sampai mereka berpikir atau menduga gitu ya, kalau yang menyerang mereka adalah pihak Jerman yang sedang menyamar. Nah, karena terus-terusan diserang, pasukan darat ini akhirnya balas nembak gitu dan berhasil menjatuhkan satu pesawat. Pilot dari pesawat yang jatuh ini tuh berhasil selamat karena ia menggunakan parasut. Dan saat pilot ini tuh berhasil mendarat menggunakan parasutnya, pasukan darat pun mendatanginya untuk mengetahui siapa sih yang menyerang mereka gitu. Saat pasukan darat sampai ke lokasi di mana pilot ini mendarat, ternyata yang menyerang mereka adalah Angkatan Udara Amerika Serikat juga gitu. Jadi dugaan mereka tuh salah gitu. Melihat pilot Amerika tersebut, komandan pasukan tank ini tuh berteriak sambil berkata, "Dasar bodoh." Judes banget. "Dasar bodoh, kok nggak ngerti sinyal pengenal berwarna kuning ya? Hah?" Pilot ini tuh kelihatan bingung, linglung, sambil berkata singkat gitu ya. "Oh, itu artinya ya." Fuck? Masa kok nggak dibekalin sama hal-hal yang kayak gitu? Tahun 1943, pasukan bersenjata gabungan Amerika Serikat dan Kanada bersama-sama menyerbu Pulau Kiska dengan tujuan untuk merebut pulau tersebut dari Jepang. Pasukan bersenjata Amerika Serikat yang berkekuatan sekitar 35.000 tentara berhasil mendarat di pulau tersebut untuk melakukan invasi. Sementara pasukan bersenjata Kanada ini tuh datang dari sisi seberangnya nih, jadi mereka seberang-seberangan gini. Para prajurit Amerika Serikat dan Kanada ini seakan-akan diterjang peluru dari berbagai arah gitu ya, dan ranjau-ranjau yang meledak di sana, meledak di sini, semua rusuh gitu, ya namanya perang gitu ya. Mereka bertempur selama beberapa hari dengan korban ratusan jiwa. Setelah beberapa hari dan memakan korban ratusan jiwa, akhirnya mereka mendapat kabar atau laporan bahwa Jepang udah 3 minggu meninggalkan pulau tersebut. Artinya Amerika Serikat dan Kanada saling tembak satu sama lain. Tragisnya 313 tentara tewas akibat hal konyol tersebut. Kebayang nggak tuh gimana perasaan kedua belah pihak tersebut? Aduh, anjing, udah banyak buang peluru, duit, bom, tenaga, dan lain-lain. Ternyata pulau yang kita rebutkan ini tuh kosong gitu. Kacau nggak tuh? Barusan adalah hal-hal konyol terakhir yang terjadi di Perang Dunia Kedua yang bisa aku sampaikan ke kalian di video kali ini. Kalau menurut aku, 3 dari 5 cerita yang barusan aku sampaikan itu tuh terjadi karena kurangnya atau ada kesalahan dalam komunikasi. Cuma, yaitu menurut aku, penyebab aslinya itu kita nggak tahu gitu ya. Kalaupun hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi, ya wajar aja gitu. Secara tahun-tahun segitu kan alat komunikasi ini memang masih terbatas gitu ya. Iya kan? Iya nggak? Iyalah. Tapi gimana nih menurut kalian cerita-cerita barusan? Coba komen di bawah komen. Ya udah, mungkin segini dulu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Kalau kalian suka cerita-cerita seperti ini dan video-video seperti ini, kalian bisa kasih aku jempol ke atas. Dan kalau kalian nggak suka, juga nggak apa-apa. Kasih aja aku jempol ke bawah. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya nih. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung 5 edisi sejauh ini. Terima kasih banyak and respect bos. 5 edisi di sini. Goodbye.